Ya, sebaiknya kita bongkar dulu ya, aplikator online tuh apa aja sih. Ya, pertama ini kalau saya sih paling paham dengan Grab, yang dulunya itu Grab taksi, kantornya itu dulu di Cikini. Sempat ngelamar, hampir keterima, tapi karena saya fokus saat itu kuliah, saya bilang ya kalau bisa jadwalnya disesuaikan juga dengan jadwal kuliah, tapi mereka nggak mau, ya akhirnya nggak diterima lagi. Padahal itu udah 3 kali interview ya, 2 kali dan 3 kali ya. Pertama ya psikotes, 2 interview, yang ketiga interview sampai 2 kali, jadi interview 2 kali, 3 kali tahap lah gitu. Dan akhirnya itu nggak keterima karena nggak bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Tapi akhirnya terima di Orami, perusahaan e-commerce. Jadi alhamdulillah dari keluar atau resign dari PLN 123 terus-terusan itu di e-commerce terus. Jadi alhamdulillah sedikit lebih banyak paham ya tentang peronlinean ini. Nah, kita bahas nih Grab nih. Grab nih awal mulai itu Grab taksi, sebelum dia membuka layanan Grab bike. Karena itu dulu ada ojek online namanya Gojek ya, Gojek yang pertama kali ya. Tapi Uber udah ada di luar negeri, teman belum ada masuk Indonesia. Nah, Gojek itu membuat layanan pertamanya itu GoRide ya. Nah, argonya itu luar biasa, per kilometer 4.000. Sempat itu dosen saya ya dari Depok kaget ketika Gojek promo kemana saja 15.000. Dari Depoknya di mana nggak tahu, ngantar ke Unbor, Borobudur. Itu dia 15.000. Dia yang cerita, saya ngerasa kasihan dong sama drivernya. Saya lebihin aja 50 atau 60 atau berapa gitu. Intinya pasti sebagai driver, wow, uang banget ini, bonus gitu ya. Kenapa? Kan aplikator menambah kekurangan, customer dapat tip. Nah, ini alhamdulillah masa jaya-jayanya ojol. Cuman pada saat itu juga banyak tantangan ya, seperti opang yang memusuhi dan lain-lainnya. Nah, setelah muncul Grab, setelah muncul Uber, itu kan Gojek sudah turun ya, turun. Karena turun, akhirnya harga diturunin. Karena kenapa Gojek turun? Karena harganya tuh dari pesaing, contoh Uber. Uber tuh paling murah Rp5.000. Dan itu jarak minimal jarak 5.000 itu jarak minimal maksimal 4 km. Artinya 1 km itu Rp1.250 harga dulu sama Uber. Lalu Uber kalah karena ada Grab ya, Grab. Lalu Gojek buat layanan GoFood atau GoSend. Si Grab nih selalu ngekor dan selalu merusak pasaran. Sebagai contoh, saya dulu daftar Gokilat di Gojek ya, Gokilat. Itu layanan Gojek yang GoSend Gokilat, di mana pengantaran same day. Dalam satu kali pengantaran bisa sampai 8 barang atau 7 barang untuk sekali pengantaran. Di sini Gojek punya perhitungan dan pertimbangan di saat driver lain GoRide, GoFood itu harga per kilometernya 2.000 pada saat itu pemerintah. Untuk Gokilat itu 2.500 per kilometer. Kenapa? Karena Gojek sudah berpikir ya bahwa ini dikarenakan mengantar lebih jauh, lebih banyak, mesin lebih panas. Artinya pengeluaran oli lebih banyak dan servis harus lebih sering gitu kan ya, sehingga harganya lebih tinggi. Dan saat itu bonus pengantaran 10 barang itu tambah 45.000. Disitulah awalnya ada layanan same day. Pertama kali ada layanan same day itu dari Gojek, dan itu ada Gokilat, kalau dikatakan kura-kura ya. Nah, setelah ada Grab membuat layanan same day, hancurlah Gojek. Jadi Gojek tuh hancur selalu sama si Grab, hancur terus dibuat sama si Grab. Ya inilah makanya harusnya ada pengawasan dari pemerintah. Ini sebagai contoh nih, Grab membuat layanan same day pertama kali itu. Jadi 7 barang misalnya itu dari awal titik pengantaran sampai orderan yang ke-5 atau ke-7, itu yang mereka lakukan adalah potongan tetap 20%.
20%. Saya ada bukti screenshotnya bahwa satu driver dapat satu titik penjemputan isinya 6 atau 7 barang ke titik pengantaran yang sama, itu langsung dapat 300.000. Enak banget dulu itu si driver same day Grab. Dan ini adalah kelicikannya, mereka awalnya promo sehingga orang lari ke Grab. Si Gojek Gokilat itu hancur, jadi nggak ada yang pakai Gokilat kan. Nah inilah namanya penghancur dari kebiasaan atau harga dari yang harga pasar sebenarnya itu dihancur sama Grab selalu. Ini ada saya buktinya, saya screenshot selalu nih, ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ojek online lain, kalau seandainya nonton video ini, tolong kirim komentar bukti-buktinya. Jadi ya pemerintah tahu. Nah, si Grab akhirnya apa? Layanan same day Gojek udah turun, lama-lama Grab nurunin argo. Nah, karena si Grab sudah menang nih, si Gojek mau nggak mau akhirnya nurunin harga per kilometer ke driver. Itulah driver makin sengsara gara-gara persaingan yang tidak sehat ini. Si Grab akhirnya menang sekarang kan dari sisi layanan same day. Nah, di sini ada lagi liciknya lagi nih. Layanan instan pun digabung-gabung. Ini nggak ada pengawasan banget. Dan Shopee akhirnya membuat itu juga. Shopee buat kurir sendiri. Shopee juga membuat layanan instan digabung-gabung. Sampai 3, sampai 5. Bahkan untuk same day-nya Shopee itu sampai 12 barang. Nggak kira-kira. Ini namanya rakus serakah bin nauzubillah dah intinya. Sangat-sangat tidak ada pengawasan dari pemerintah. Jadi si Shopee sebenarnya aplikator ini dapat untung nggak sih? Kalaulah cerdas pemimpin atasnya atau kepalanya lah cerdas nih, pasti akan cerdas dan di perusahaannya. Tapi sepertinya mereka memang gen-gen yang kurang dalam relasi, kurang bergaul, sehingga mereka merasa ya mereka yang paling benar gitu. Itulah kalau kurang pergaulan ya, menurut saya nih ya. Apakah benar atau tidaknya saya nggak tahu. Sebagai contohnya seperti ini ya, Gojek atau Grab itu ketika orang melakukan top up OVO, artinya orang menyimpan duit ke mereka atau ke Gojek ya. Lu kalau punya duit, ini bukan sedikit ya yang nyimpan, artinya yang top up berapa ratus orang, berapa juta orang yang nyimpan. Seandainya 50.000 saja dikali 5 juta atau 10 juta orang, itu berapa duit? Nah, kalau lo otak jalan pasti uangnya itu diputar dong. Diputar di modal pasar saham saja ini, karena saya tahu dulu ekonomi sama guru saya ngajarin pasar saham ya, pasar modal. Lu main klik, mainkan meningkat nyari capital gainnya aja itu untungnya sudah berapa. Dan memang mereka benar melakukan dengan cara apa? Membuat apa? Pay letteran lah, yang artinya customer dapat bunga, kena bunga. Nah, bunga itu kan dapat untung lagi mereka kan. Jadi sebenarnya kalau seandainya cerdas, seandainya pintar, pasti mereka untung. Dan seandainya ada yang rugi, misalnya layanan Grabback untuk promo, artinya harus ada namanya cross subsidi ya, subsidi silang dari bagian lain atau bidang lain. Nah, itu namanya perusahaan saling satu ya, untuk saling mendukung jika memang perusahaan atau kepalanya benar. Tapi ya faktanya seperti ini. Indonesia semakin merosot penduduknya. Penduduknya bukan orangnya, tapi ekonomi penduduknya semakin merosot. Ya karena ini. Sebenarnya intinya kalau nggak ada pengawasan jadinya seperti ini. Jadi kalau mohon maaf kalau penyampaian kurang baik, ya masih terus belajar dalam menyampaikan. Tapi yang saya sampaikan itu adalah benar. Untuk driver-driver lain, kalau memang ada buktinya, tolong dukung dengan share video ini, kirim bukti-buktinya, komentar. Kita sama-sama berjuang. Kita nggak mungkin biarkan diri kita sendiri seperti ini ya. Banyak yang lebih sulit dari saya ya, yang sampai motornya harus rusak, akhirnya pakai molis 75 sehari, wajib pengeluaran bayar motornya itu sewanya 50.000. Sewa motor nggak jadi hak milik, mau setahun 10 tahun juga tetap jadi milik mereka, tetap jadi milik, tidak jadi milik driver yang menyewa. Biaya tokennya atau kilometernya 25.000. Itu ketika lu belum narik lu mikirin bayar 75.000 untuk utang. Itulah beratnya
ketika motor sudah rusak, yang awalnya punya motor jadi nggak punya motor, mau nyicil, banyak orang dari leasing nggak mau percaya sama ojol, dan akhirnya molis yang mereka buat sendiri ya kan. Nah inilah panjang sebenarnya, cuman ya kalau dibuat terlalu panjang videonya nggak cukup dan kuotanya juga terlalu besar ya, masa harus minta-minta donasi. Jadi nama Pak Dedi ya, Pak Dedi, aduh udahlah nggak usah dah. Pak Dedi udah ribet, udah susah, udah sulit, udah capek, masa kita ributin lagi. Kita tetap berjuang sebisa kita, jangan ngeganggu orang ya, paling ke Pak Presiden Prabowo yang paling berwenang sebagai pemimpin negara ini. Nggak mungkin dong jadi nanti rakyatnya seluruhnya minta bantuan gara-gara ekonomi sulit. Jadi selama bisa diperbaiki di pekerjanya untuk berusaha, kenapa harus menjadi pemberi bantuan gitu ya. Mohon maaf kalau ucapannya berbelit atau salah kata atau salah kurang dimengerti. Paling tidak itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.